Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya ABE di ABE Channel. Tentunya saya berharap kalian masih tetap sehat selalu dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Oke, kali ini tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke pertemuan keempat di mata kuliah sistem operasi. Di mana kita kemarin minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjadwalan proses. Ada dua penjadwalan proses yang kita bahas. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk penjadwalan proses lanjutan, jangan lupa teman-teman untuk melakukan like, share, and subscribe. Oke, yuk kita mulai lanjut ke materi kita di penjadwalan proses lanjutan. Kita review untuk pertemuan sebelumnya bahwa minggu lalu kita sudah ada dua algoritma untuk menyelesaikan penjadwalan proses. Yang pertama adalah pertama tiba dilayani atau PTPD. Nah, PTPD ini seperti konsepnya adalah FIFO, first in, first out. Mungkin bagi teman-teman yang belum melihat penjelasannya bisa melihat di link yang di bawahnya gitu, atau bisa lihat di playlist yang ada di sistem operasi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah berbicara tentang waktu proses terpendek dipertamakan gitu ya. Waktu WP, waktu terpendek dipertamakan. Oke, sama seperti halnya minggu lalu, waktu terpendek dipertamakan itu adalah tanpa preemsi. Mungkin teman-teman bisa baca lagi atau bisa lihat lagi video sebelumnya, apa sih bedanya gitu ya dengan biasa gitu ya, atau dengan kata-kata prioritas. Lalu yang ketiga menggunakan kata-kata preemsi. Nah, kita analogikan ketika teman-teman mungkin pergi ke bank gitu ya. Teman-teman pergi ke bank lalu mengambil nomor antrian untuk ke tellernya. Nah, nomor antrian yang teman-teman ambil itu adalah nomor antrian biasa. Karena biasanya jalur antrian itu ada dua di bank. Ada yang jalur antrian yang memang di bawah transaksi 50 juta, atau ada yang antrian di atas transaksi 50 juta. Nah, bedanya apa sih? Ketika teman-teman melakukan transaksi di bawah 50 juta, antriannya pun lumayan panjang. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, antriannya panjang sekali. Tapi yang di atas 50 juta, antriannya sedikit. Nah, antrian yang 50 juta ini disebut sebagai antrian prioritas. Sedangkan teman-teman yang mengambil di bawah 50 juta itu antrian yang bisa dibilang antrian yang standar. Nah, jadi ketika menggunakan first in, first out, maka antrian yang biasa ini sesuai dengan aturannya. Yang pertama tiba, pertama dilayani. Kalian tiba pertama, berarti kalian dilayani pertama. Kalian tiba terakhir, kalian dilayani terakhir. Nah, contohnya ketika ada prioritas, maka misal kalian berada di nomor antrian 120. Lalu ada antrian prioritas. Nah, kalian sudah dipanggil 120. Tapi teman kalian di belakang itu nomornya 121. Ketika ada prioritas, maka nomor antrian 121 ini akan dipanggil setelah antrian prioritas. Nah, lalu apa lagi bedanya dengan yang terakhir, VVIP, atau di sini barisan prosesnya kita sebut adalah preemsi. Jadi ketika terjadi preemsi atau ada orang VVIP, maka proses semua yang terjadi itu akan dihentikan sementara waktu, di halt. Contohnya, ketika kalian berada di antrian 120, lalu datang VVIP atau pejabat gitu ya, yang ingin juga mengambil uang, prosesnya juga di teller, maka kalian akan disuruh minggir terlebih dahulu. Lalu teller tersebut akan menyelesaikan transaksi VVIP-nya. Baru setelah selesai, maka kalian akan dikembalikan dilayani. gitu ya, akan dikembalikan ke dalam barisan prosesnya untuk dilayani.
Oke, lalu selanjutnya setelah kita bahas 2 tadi dan review tentang feedback balik mengenai antrian biasa, lalu prioritas dan preemsi, kita akan masuk ke dalam jadwal proses lanjutan. Nah, di sini kita bisa melihat algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi. Ingat teman-teman, di sini ada kata-katanya preemsi. Kalau minggu lalu proses terpendek dipertamakan atau PTD itu tanpa preemsi. Jadi tidak ada pengeluaran dari barisan proses. Oke, kita lihat teman-teman ketentuan dari sebuah preemsi. Jadi dengan prioritas dengan preemsi. Ingat, ini adalah clue-nya adalah penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi. Yang pertama adalah prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Jadi kita pertama melihat pendeknya sisa proses. Nanti kita harus lihat syaratnya adalah pendeknya sisa proses. Lalu yang kedua adalah perlu diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Jadi kalian harus memperhatikan nih saat prosesnya tiba atau saat prosesnya selesai berada di posisi yang mana. Lalu menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Nanti kita akan hitung totalnya. Lalu jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi, proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Sama seperti halnya seperti yang tadi saya bilang, ketika ada VVIP datang, kalian sedang dilayani, maka kalian akan disuruh stop terlebih dahulu. Maka VVIP tersebut yang akan dilayani terlebih dahulu. Dengan kriterianya adalah sisa prosesnya itu jauh lebih pendek dengan proses yang kalian sudah lakukan. Oke, ini contohnya, teman-teman bisa lihat. Ada nama proses A, B, C, dan D di sini dengan saat tibanya A itu 0, lama prosesnya 7, sampai dengan terakhir nanti D ini adalah saat tibanya 5 dan lama prosesnya 4. Ingat, yang kita perhatikan nanti adalah di lama prosesnya lalu di saat tibanya. Ini yang menjadi perhatian kalian. Oke, kita lihat di sini. Penyelesaiannya seperti apa? Ini adalah penyelesaian barisan prosesnya. Jadi kalian harus buat juga ketika penjadwalan proses harus buat barisan prosesnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini A-nya itu adalah 5. 5-nya dapat dari mana? Kenapa bisa A5? Nah, nanti kita akan hitung gitu ya. Kenapa A itu bisa 5? Lalu B-nya itu bisa di sini ada 2 ya. Ada A5, B1, A5, B0 dan sebagainya. Ini maksudnya sisanya apa ini? Mungkin teman-teman agak bingung gitu ya. Ini teman-teman sisanya apa nih? Oke, kita lihat. A ini berapa sih nilainya? A ini adalah lama prosesnya adalah 7. Saat tibanya kita lihat di sini. Kita harus memperhatikan lama proses dan saat tiba. A ini adalah saat tibanya 0, berarti dia akan dijalani pertama kalinya. Berarti 0, 1, 2. Lalu B, perhatikan yang B. B ini adalah saat tibanya 2. Lama prosesnya 3. Berarti B ini kita akan menyelesaikan terlebih dahulu. Kita lihat. A tadi ada 7 ya. A-nya 7. A-nya totalnya ada 7. Lalu B-nya tadi 3 ya. C-nya 9, D-nya 4. Oke. A-nya ketika berjalan di angka 2, maka B ini melakukan preemsi karena dia lebih pendek dibandingkan dengan A. Ingat, lama prosesnya dia ada 3, saat tibanya 2. Berarti nanti A sudah melakukan jalan sebanyak 2 kali, lalu dilanjutkan dengan B. Melanjutkan dengan lama proses sebanyak 3 proses. Kita lihat di sini. A-nya. Ketika A berjalan 2, maka sisanya adalah A5, B-nya 2.
Kenapa? Karena di sini B-nya sudah mulai berjalan. Jadi B-nya ada 3. A-nya masih jalan nggak? Nggak, karena A-nya masih tetap 5. Gitu ya. Kita lihat di sini. A-nya 5, B-nya 1, C-nya 9, D-nya 4. Kita lihat. Nih, teman-teman yang lihat di lama prosesnya. Jadi, yang ini adalah ketika A-nya ditaruh di sini, berarti B-nya sisa tinggal 2. Tapi A-nya sudah berkurang jadi 5, karena 2-nya sudah berjalan. Ketika di proses barisan yang ketiga, A-nya di sini 5, B-nya di sini 1. C-nya 9, D-nya 4. Lalu kita akan melanjutkan lagi. Berjalan di yang ke-5, barisan proses yang ke-5. B-nya 0. B-nya sudah habis, sudah berjalan di 3 proses. A-nya itu masih 5. A itu 5, D itu 4. Maka karena konsepnya adalah waktu terpendek yang diutamakan, maka yang D4 ini, D-nya ini adalah dengan nilai barisan prosesnya 4, lama prosesnya 4, didahulukan. Berarti nanti D ini akan berjalan terlebih dahulu. Maka nanti di sini akan mulai. Dia akan berjalan sebanyak 4 proses. Baru nanti akan tersisa A-nya 5, C-nya 9. Karena 5 lebih kecil dari 9, maka A dijalankan terlebih dahulu menyelesaikan 5 proses yang terakhir. Baru saat itu 9 ini C-nya akan dilakukan sebanyak 9 kali. Oke, ini teman-teman ya, bisa lihat ya, ini barisan prosesnya. Oke, penyelesaiannya bagaimana, teman-teman? Kita akan lihat. Nama prosesnya A saat tibanya 0, lama prosesnya 7 saat mulainya 0. Berarti tadi kita mulai ya, kita mulai. Cara yang paling gampang teman-teman hitung dari sini. Oh, ini A-nya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti di posisi ke-14 untuk A-nya. Itu paling simpel ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana perhitungan yang benar sih, gitu ya. Kita akan lihat. Ketika tadi kita lihat bahwa ini adalah sudah dijalankan 5, maka 5 ini kita tampung, kita simpan. Tulis saja di sembarangan tempat, gitu ya. Teman-teman bisa tulis di atas ini, 5, gitu ya. Lalu kita akan lihat, 5 dengan 3, berarti masih besaran 5, berarti 3 ini terlebih dahulu jalan. Lalu, apa yang terjadi? Karena ini sudah berjalan, berarti kita hitung dulu yang B-nya. Lanjut, menghitung yang B. Berarti tadi saat rampungnya adalah 3 ditambah 2. Sama dengan 5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi ingat teman-teman pembahasan yang kemarin ya. Kemarin ini harusnya teman-teman juga sudah lebih paham. Karena lebih jelas di penjelasan video sebelumnya. Saya akan lebih mempersingkat saja. Lalu kita akan lihat. Tadi ada 5 yang kita simpan ya. Kita simpan. Lalu ada 4. Mana yang lebih pendek? Berarti 4. 4 ini kita akan jalani terlebih dahulu. Maka kita bisa lihat turunkan di angka 5 sini. Saat mulainya 5. Lalu 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 ditambah
9 dikurangi 5 sama dengan 4. Hasilnya ini. Oke, lalu setelah itu kita bisa lihat dari teman-teman semua, tadi ada 5 dan 9 sisanya. Berarti 5 lebih kecil dari 9, maka proses A bisa diselesaikan. Maka 9 ditambah 5, karena tadi sisanya itu adalah 5 ya, 9 ditambah 5 itu hasilnya adalah 14. Maka 14-nya ditulis di sini saat rampung 14. 14 dikurang 0, hasilnya adalah 14. Lalu 14 diturunkan ke yang C, sama prosesnya. 14 ditambah 9, lalu 23 dikurangin 4. Reratanya adalah jumlahnya di total dari lama tanggapnya di sini, lalu dibagi dengan jumlah nama prosesnya. Oke, kita akan masuk di algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan atau disebut dengan RPTD. Nah, kita lihat, teman-teman bisa lihat ketentuan dari penjadwalan dengan prioritas tanpa premsi. Ingat teman-teman di sini, penjadwalan dengan prioritas tanpa premsi. Jadi nanti ketentuannya adalah prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti atau RP. Rumusnya adalah RP sama dengan rasio penalti sama dengan S itu adalah waktu sia-sia ditambah dengan T itu lama prosesnya, itu nanti akan ditambah lalu dibagi menjadi lama prosesnya. Lalu tetap mendahulukan proses terpendek. Namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penaltinya. Jadi nanti kita akan mendahulukan proses yang terpendek, tapi prioritas proses panjang akan turut meningkat, gitu ya. Jadi nanti kita prosesnya yang paling panjang itu sebagai prioritasnya untuk didahulukan. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Contoh algoritmanya, lama proses A sampai dengan E saat tibanya 0, 1, 2, 3, 4, lalu lama prosesnya 4, 2, 5, 8, 4. Lalu kita lihat di sini penyelesaiannya. Ada rasio penaltinya 3 ditambah 2 dan bla bla bla. Ini dari mana ya dapatnya teman-teman ya? Mungkin bingung gitu ya. Ini, wah saya juga bingung nih dapatnya dari mana. Kenapa sih nggak A duluan gitu ya? Kenapa sih harus B? Mungkin teman-teman bisa lihat lagi. Ingat, saat tibanya 0 berarti dia harus dilayani pertama kali. Clue-nya itu. Berarti A-nya itu 0. Berarti dilayaninya pertama kali. Makanya tidak ada muncul di sini. Oke, kita lihat di sini penjelasannya. Ada penjelasan dari step 1-nya yang tadi teman-teman lihat. Jadi pada saat 0 itu kan hanya ada A, dan A itu yang diolah. Pada saat di angka 4 A-nya rampung, B, C, D, E telah tiba. Berarti B, C, D, E telah tiba. 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, dan 4 saat tibanya. Lalu, dapat dari manakah 4 ini? Adalah dari lama prosesnya yang A tadi. Kalau di sini lama prosesnya 10, berarti itunya adalah 10 di sini ya. Tiba selama 10. 10 dikurangin 1. Kalau di sini 4, karena A-nya itu adalah saat rampungnya 4. Maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. 4 dikurangin 2 sama dengan 2. 4 dikurangin 3 sama dengan 1. 4 dikurangin 4 sama dengan 0. Rasio penaltinya adalah 3, 2, 1 ini, atau yang kita sebut sebagai waktu sia-sianya di saat selesainya, dikurang saat tiba
Ya, waktu sia-sia ini adalah saat selesai dikurang saat tiba yang tadi kita sudah sebutkan. Lalu ditambah lama prosesnya. Jadi 3 ditambah lama prosesnya, lalu dibagi menjadi lama prosesnya. Lama prosesnya di sini. B-nya kenapa dibagi 2? Karena lama prosesnya 2. Saat tibanya 1. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. B-nya prosesnya 2,5. Lalu C-nya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Hasilnya 1,2. Lalu yang D-nya 1,125. Yang E-nya adalah 1. Nah, ingat ketentuan rasio penalti tertinggi adalah nilainya adalah B, 2,5. Maka B ini yang akan diolah terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan lihat, hitung lagi yang C-nya seperti apa sih, gitu ya. C-nya kenapa berubah jadi 6? Karena proses selesainya itu adalah di saat tiba awalnya itu adalah 6. Makanya dia berubah menjadi angka 6. 6 dikurangin 2, kita lanjut perhitungannya sama. 6 dikurangin 2 sama dengan 4. 6 kurangin 3 sama dengan 3. 6 kurangin 4 sama dengan 2. Lalu kita hitung rasio penaltinya. Maka akan didapat yang C ini adalah nilai yang tertingginya. Maka nilai C ini akan diolah terlebih dahulu. Lalu step ketiga itu ada D dan E. Sampai dengan terakhir nanti ya, kita akan jalani. Oke, kita akan hitung. Ternyata 11. 11 itu dapat dari mana? Tadi saat tiba yang C tadi ya. Saat tiba yang C itu di angka 11. Jadi 11 dikurangi 3, 11 dikurangi 4. Maka hasilnya 8 dan 7. Maka nanti akan ada nilai 2 dan 2,75. Maka yang E akan diolah terlebih dahulu. Baru nanti setelah E selesai, maka pada saat di angka ke-15, maka akan diolah yang D-nya. Oke, ini tabel RPTD-nya, prosesnya sama, gitu ya. Jadi teman-teman untuk menghitung RPTD ini, teman-teman harus menghitung ini terlebih dahulu. Jadi harus dihitung terlebih dahulu, baru yang mana yang lebih dahulu jalan. Baru nanti teman-teman bisa isi yang tabelnya. Misalnya tadi A, teman-teman isi dulu. Berarti nanti saat rampungnya itu adalah 4. Lalu turun ke yang B, karena B itu nilainya tadi lebih tinggi dibandingkan dengan anggota yang lainnya, proses yang lainnya. Maka nanti 4 ditambah 2, hasilnya 6. Jadi nanti kita hitung lagi, oh ternyata C-nya itu 5. C-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, maka C ini akan turun ke bawah. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Lalu nanti perhitungan 11 akan turun ke yang E, karena E ini lebih dahulu, gitu ya, lebih dulu. Dan proses selanjutnya sampai dengan selesai. Nanti jumlah total sini akan dijumlah lalu akan dibagikan dengan rata-rata sebanyak 5. 49 dibagi 5. Oke, ini barisan prosesnya yang teman-teman bisa lihat. A-nya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. B-nya ini nanti hanya 2. C-nya ini 5 ya. E-nya ini 4. D-nya ini nanti kurang lebih ada sekitar 8. Sampai dengan barisan proses berhentinya itu adalah di angka 23. Oke, kita akan masuk di algoritma penjadwalan
putar gelang atau round robin di algoritma yang ke-5. Kita lihat clue-nya adalah penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi. Jadi tanpa prioritas dengan preemsi. Ketentuannya kita akan lihat berdasarkan dari kuantum waktu yang akan digunakan untuk prosesor untuk melayani setiap prosesnya. Nanti akan ada misalnya ditetapkan kuantum waktunya 5, berarti ketika sudah 5 maka itu akan dihentikan sementara. Dilanjutkan dengan proses yang lain lagi, dengan proses yang baru. Lalu nanti prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan dari antrian. Nanti akan diantri lagi, diulang-ulang lagi sampai dengan proses selesai. Prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Artinya kalau misalnya sudah 5, nanti mau masuk yang ke-6, nanti akan sesuai dengan yang baru dulu, preemsinya tadi, nanti akan dilakukan proses ulang sisanya. Ini contohnya penjadwalan putar gelang round robin. Tabelnya, nama prosesnya ada 5 ya di sini ya, A B C D E. Saat tibanya 02567, nama prosesnya bisa kalian lihat di sini. Dengan ketentuan adalah kuantumnya 3, maka nanti prosesnya akan dilakukan setiap per 3 proses, maka akan dilanjutkan dengan proses yang baru. Contohnya di sini, A-nya tadi adalah 5, maka dia akan melanjutkan prosesnya di awal karena dia saat tibanya ada 0. Ingat, yang 0 ini adalah dilayani pertama kali atau melakukan proses pertama kali. Jadi 0 sampai dengan 3. Maka sisa prosesnya nanti adalah di 2. Oke, kita lihat di sini. A-nya 3. Tadi sudah, karena A-nya ini 5, maka disimpan terlebih dahulu. B-nya berapa? B-nya 3, maka B dijalankan terlebih dahulu. Lalu setelah B, maka dijalankan adalah A-nya terlebih dahulu, sisa dari yang 5 tadi. Jadi 5 dikurangin 3 yang di depan, maka sisanya adalah 2. 2 ini dijalani full. Lalu masuk dengan C. C berapa? C-nya nilainya 7. Karena C nilainya 7 tadi sudah masuk prosesnya 1, maka sisa 6. Dan masuklah ke angka D. Jadi kalau sudah habis di sini, A sudah 3 habis, maka prosesnya ditambahkan dengan proses yang setelahnya, D. Lalu D-nya berapa? D-nya tadi 1 ya. D-nya 1, lalu dilanjutkan dengan E. E sebanyak 2, baru sisanya adalah C sebanyak 3, lalu E 3, lalu C 3, dan diselesaikan oleh E di angka 22. Jadi kalian teman-teman bisa lihat di sini jumlah totalnya ini 3, lalu ini 3, ini juga 3 gitu ya. Ini juga 3 di awal. Kalau misal 5 seperti apa? Oh, kalau 5 berarti nanti A-nya sampai dengan 5, lalu dilanjutkan dengan B, B-nya juga sampai dengan 3 ya, 3. Lalu C-nya 2. Gitu ya, dilanjutkan dengan D, lalu E-nya 3. E-nya 5 tadi ya. Dilanjutkan seperti itu. Jadi sesuai dengan urutan di sini. Oke, ini penyelesaiannya, tabelnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Hampir sama sebenarnya dengan yang sudah kita bahas di sebelumnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini tabelnya ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Kalian bisa melihatnya dari barisan prosesnya. Karena agak sedikit rumit ya kalau misalnya saya jelaskan kenapa sih saat rampungnya langsung ditulisnya perhitungannya bagaimana sih. Nah, ini kalau kalian lihat 5 ditambah 3 gitu ya. 3 kenapa? Saat mulainya lama prosesnya 5,
saat mulainya di sini 0, berarti kan masih ada sisa ya di sini ya. Dari tadi 3, kuantum 3, lalu teman-teman bisa lihat jadinya 5 ditambah 3 jadi 8 saat rampungnya nanti. Nah, untuk yang penyelesaiannya, yang B-nya karena sudah diselesaikan tadi, B-nya 3 gitu ya, 3 ditambah 3 berarti hasilnya jadi 6 nanti. Lalu yang 8 tadi di sini sudah mulainya dari mana? Mulainya adalah dari yang atas ini ya. Atas ini, lalu 8, teman-teman bisa lihat yang di saat yang di sini ya. Ini D, C, D, dan E. C-nya 1, D-nya 1, jalan E-nya 2 di sini. Nah, yang paling gampang adalah teman-teman bisa lihat dari barisan proses ini dimasukkan ke dalam saat rampung di sini. Maka untuk lama tanggapnya nanti teman-teman bisa menghitungnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Jika tidak ada, ya mungkin kalian bisa latihan soalnya. Nanti mungkin soalnya akan saya berikan di WhatsApp grupnya masing-masing untuk kita melakukan percobaan perhitungannya. Dan akan kita bahas di grup kelasnya masing-masing. Oke, tetap semangat, jaga terus kesehatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.